Apabila kita berniat melakukan satu amal soleh dan kita laksanakan amal soleh itu sampai dia selesai, Allah berikan 10 pahala kebaikan. Namun apabila tidak jadi kita laksanakan satu amalan soleh itu, maka telah kita mendapatkan satu amal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat bering salam kita berikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berbagi insight. Semoga yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada umat. Sebagaimana kita ketahui, hari ini beberapa perusahaan besar seperti Google, Microsoft, itu perusahaan teknologi. Kemudian perusahaan otomotif seperti Honda, Tesla, dan lainnya. Mereka berpacu dengan yang namanya produktivitas. Setiap tahun mereka ingin meningkatkan produktivitasnya hingga dia bisa berkompetisi secara global. Tidak hanya perusahaan-perusahaan besar juga, bahkan di sekitar kita lihat pelaku usaha UMKM di sekitar kita juga ingin meningkatkan kompetensinya atau bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Maka mereka berpatokan kepada produktivitas. Lantas apa sesungguhnya arti produktivitas? Produktivitas itu sebagaimana kita ketahui adalah kemampuan mengoptimalkan output yang dimiliki dengan cara menekan, mengefisienkan atau mengefektifkan input yang dimiliki. Artinya dengan sumber daya yang mereka miliki bisa menghasilkan banyak hal dan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Itu yang dinamakan dengan produktivitas. Lantas yang ingin kami sampaikan di sini adalah bagaimana seorang muslim itu bisa produktif. Kita lihat hari ini, muslim itu alhamdulillah diwajibkan sholat 5 waktu dalam satu hari. Sudah waktunya terpakai 5 waktu dan bahkan dimuliakan di masjid. Kemudian muslim juga diminta untuk bisa membudayakan, meningkatkan semangat sedekah. Juga mereka memberikan sesuatu yang mereka miliki kepada umat. Kemudian muslim juga didorong untuk bersilaturahmi. Mereka berjumpa dengan orang lain, saling berkabar. Itu juga menggunakan waktu-waktu produktif mereka. Dan yang insya Allah waktu dekat ini akan kita lewati adalah bulan suci Ramadan, di mana selama 30 hari lebih kurang kita akan melakukan puasa, dan tentu puasa itu akan berdampak kepada rutinitas harian kita 11 bulan yang telah kita laksanakan sehari-hari. Lantas bagaimana seorang muslim berpikir tentang produktivitas? Oke. Sebagaimana diajarkan di Al-Quran. Di Al-Quran, muslim itu harus mampu produktif dengan kondisi apapun. Banyak hadis, dan ketika kita membaca hadis, bab pertama dari hadis itu selalu dimulai dengan niat. Maka langkah pertama Islam mengajarkan kita dengan niat. Innama a'malu bil niat. Segala sesuatu dimulai dengan niat. Kita lihat bagaimana Islam mengajarkan kita berniat. Apabila kita berniat melakukan satu amal soleh dan kita laksanakan amal soleh itu sampai dia selesai, Allah berikan 10 pahala kebaikan. Namun apabila tidak jadi kita laksanakan satu amalan soleh itu, maka telah kita mendapatkan satu amal kebaikan. Sebaliknya, sebuah rencana yang tidak baik tidak jadi dilaksanakan, tidak jadi saja dilaksanakan, kita satu mendapatkan pahala kebaikan. Kalau dilaksanakan, maka akan mendapatkan dosa keburukan. Seperti itulah niat di dalam Islam. Maka
dalam meningkatkan produktivitas muslim, niat menjadi yang utama. Yang kedua, life balance. Bagaimana Islam mengajarkan kita hidup seimbang. Kita diberikan waktu istirahat 6-7 jam satu hari. Kemudian kita beraktivitas di kantor, di pasar, di mana saja. Kemudian kita berkumpul dengan keluarga, kemudian kita beribadah. Tentu banyak waktu kita termanfaatkan. Maka Islam menganjur kita untuk hidup lebih seimbang. Al-Quran di surat Al-Insyirah 7 hingga 8 mengatakan, Fa'iza faragta fansab. Apabila selesai dengan satu urusan, maka lanjut dengan urusan yang lainnya. Maka kita diminta melaksanakan sebuah aktivitas, kemudian setelah selesai kita beralihlah ke dalam aktivitas lain. Sesungguhnya muslim itu dituntut untuk bisa lebih produktif karena setelah melakukan aktivitas dia akan mencoba beralih ke aktivitas lain tanpa harus berdiam diri menunggu sesuatu yang tidak ada nilai tambah. Dan yang ketiga yang ingin kami sampaikan di sini adalah muslim itu harus sabar dan konsisten. Setiap produktivitas, setiap aktivitas mereka lakukan tentu banyak tantangan, tentu banyak rintangan. Sabar dan konsisten itu menjadi hal yang utama dalam meningkatkan produktivitas. Di momen akhir ini kami ingin menyampaikan kepada sahabat sekalian bahwa sesungguhnya yang Allah nilai itu kepada kita sebagai seorang muslim yang ingin berproduktif adalah bukan seberapa banyak jumlah yang amal yang kita laksanakan. Namun Allah mengutamakan seberapa ikhlas kita bisa melaksanakan. Keikhlasan hanya milik Allah SWT. Maka saya mengajak seluruh kaum muslimin untuk meningkatkan produktivitas itu dengan dimulai dengan niatnya, kemudian dilaksanakan dengan konsisten, dilaksanakan dengan sabar, dan diakhiri dengan sebuah keikhlasan. Kita masih ingat sahabat, teman-teman, ada sebuah kisah mengatakan 3 orang terkurung dalam gua. Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk meningkatkan keikhlasan. Keikhlasan pertama yang dilakukan adalah berbakti kepada orang tuanya. Terbukalah 1/3 pintunya. Yang orang yang kedua ikhlas dia untuk menghindari dosa maksiat yang dia dapati. Ikhlas yang ketiga adalah amanah dalam melakukan perniagaan atau peternakan. Sehingga kisah itu mengingatkan kita kembali, terbukalah pintu gua itu karena 3 orang tadi melakukan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.